Bapak Ibu. Boleh lebih bersemangat lagi dong. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Maksud hari kita berdoa sahabat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih segala tuntunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, di waktu seminggu ini Tuhan Yesus, dalam sepekan ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus, kami datang Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, untuk beribadah Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan, untuk mempersembahkan korban syukur kepada Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hadir Tuhan, kami undang Tuhan, kami minta hadirat dan pengurapan kuasa Tuhan turun atas kami semua Tuhan, di dalam ibadah kami ya Bapa, sehingga hadirat-Mu memenuhi Tuhan, melingkupi ibadah raya kami ya Bapa. Kami percaya dengan kuasa-Mu turun Tuhan, mujizat demi mujizat akan Engkau lakukan Tuhan Yesus untuk ibadah kami ya Bapa. Layaki kami semua ya Tuhan Yesus, di dalam pelayanan kami Tuhan Yesus, di dalam WL kami, singer kami, pemusik-Mu Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan buat Pastor Matias Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan kuasa hikmat-Mu menyingkapkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga Engkau akan menaburkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan Tuhan melakukan Tuhan mujizat Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Hadir Tuhan pada hari Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan melakukan perkara yang besar Tuhan. Ada suatu kebebasan Tuhan Yesus, ada suatu mujizat Tuhan, ada kelepasan hati kami Tuhan yang tertekan semuanya Tuhan. Tuhan yang akan berperkara Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, sehingga kami akan makan firman-Mu Tuhan. Ada kepuasan, ada kelegaan Tuhan Yesus, dan kami pasti diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Kau beracara Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang berfirman firman-Mu Tuhan, ada sukacita yang Kau berikan Bapak. Berkati juga Tuhan buat Pastor Miko, ketiga wakil kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau terus Tuhan menuntun Pastor Gembala kami Tuhan Yesus, Manibori Tuhan Yesus. Biar Kau pakai lebih lagi Tuhan Pastor Miko Tuhan sebagai Tuhan messenger Pentakos yang ketiga Tuhan Yesus, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan akan Kau mencurahkan Tuhan Yesus. Kau akan memakai gembala sidang kami Tuhan di bangsa-bangsa maupun Tuhan di lokal di Indonesia ya Bapak. Biar dengan pengurapan-Mu, dengan api Pentakos-Mu Tuhan, dengan api-Mu Tuhan Yesus berkibar Tuhan Yesus, sehingga Engkau akan melakukan perkara sebangsa kami Bapak. Biarlah ketiga wakil kami Tuhan, Kau yang selalu menopang atas gembala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah satu roh, satu tujuan, satu visi, misi yang Kau berikan ya Bapak, untuk kekuatan atas pengembalaan-gembala kami ya Bapak, untuk terwujudnya penuaian beribu-ribu laksa akan terjadi dengan penuaian api Pentakos yang ketiga untuk di gereja kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, yang percaya Kau menuntun Tuhan bangsa kami dengan tiang api, tiang awan Tuhan Yesus. Bergerak Tuhan Yesus atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah kami mohon belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang melawat bangsa kami, pemulihan terjadi Tuhan Yesus dalam sosial, politik, ekonomi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjamah atas kepemimpinan bangsa kami Tuhan, dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami Tuhan, gubernur, seluruh pejabat-pejabat yang ada Tuhan. Engkau menanamkan Tuhan hati yang adil, yang jujur, yang berintegritas Tuhan Yesus, sehingga hatinya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, untuk memaju bangsa kami ke depannya Bapak. Boleh terwujudnya bangsa kami diberkati karena Engkau ya Bapak. Yang percaya Tuhan, memberkati bangsa kami. Juga Engkau Tuhan, di dalam waktu tahun depan Tuhan, di bulan Februari Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menuntun bangsa kami Tuhan di dalam acara Pilpres Tuhan, acara pesta demokrasi Tuhan, pemilu Tuhan tahun 2024 ya Bapak. Biarlah Engkau beracara Tuhan, Engkau memilih Tuhan hari Tuhan pemimpin yang terbaik, yang sungguh-sungguh yang takut akan Kau Tuhan Yesus, sehingga Tuhan memimpin kami di tahun 2004 Tuhan Yesus, hingga bangsa kami lebih lagi Tuhan maju ke depan ya Bapak. Dan setiap kepemimpinan Tuhan Kau pilih, dari presiden, wapres Tuhan, menteri maupun anggota DPR Tuhan, calon-calon yang Kau akan pilih Tuhan, yang takut akan Kau ya Bapak. Engkau yang akan Tuhan
melakukan Tuhan dengan pimpinan-Mu ya Bapa. Jauhkan segala roh radikal, roh intimidasi, roh propaganda, roh apapun Tuhan Yesus yang ingin mengacau balakan acara pemilu Tuhan. Kami mau tolak semua oleh kuasa darah Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan Yesus di tahun 2020 Tuhan Yesus. Kami akan sukses dalam acara pemilu Tuhan dengan aman, tertib, penuh damai sejahtera yang Kau limpahkan Tuhan atas bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari Tuhan Yesus. Inilah kami, sahabat jemaat kami Tuhan, kami semua kami akan fokus kepada Kau Tuhan untuk mempersembahkan terbaik Tuhan Yesus, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan berdiri kembali. Ada sukacita di tempat ini hari ini, amin. Boleh sama-sama lambaikan tangannya dulu Bapak Ibu. Boleh sama-sama kasih senyum kanan kirinya. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekarang kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian kita, naikkan penyembahan kita sama Tuhan. Bersyukur sebab Engkau setia kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kami bersyukur sebab kami adalah orang-orang yang ditebus. Kami bersyukur Tuhan sebab kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil untuk mendekat kepada Tuhan. Kami meresponi panggilan untuk mendekat sama Tuhan itu hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirarabaya syararama kararabaya syararama. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, kuasa kemuliaan hanya bagi
di dalam kepercayaan diri yang gak kami taruh di dalam kemampuan kami, tapi kami taruh di dalam janji Tuhan yang tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau lebih-lebih lagi bersorak-sorak sama-sama, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Aku udah kedengaran nih Bapak Ibu, kurang semangat. Apa kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Bapak Ibu sebelum datang ke sini udah disalami belum kanan kirinya? Boleh dong Bapak Ibu menyalami kanan kirinya dulu. Sama-sama kita melepaskan damai sejahtera buat orang-orang yang di sekitar kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama kita ucapkan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji dan tinggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji dan tinggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama. Ku naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji dan tinggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji dan tinggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Wow, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan ya Bapak Ibu, amin. Kita mau bersyukur atau kita mau mengeluh. Betul Bapak Ibu, kita mau melakukan hal yang baik atau kita mau melakukan hal yang buruk. Amin. Yang mau sama-sama bersyukur sama Tuhan, boleh dong serukan, saya mau bersyukur. Sekali lagi lebih semangat Bapak Ibu, saya mau bersyukur. Haleluya, berikan sorak-sorak buat Tuhan kita.
mau memberikan persembahan diakonia, Ibu dipersilakan untuk persiapkan persembahannya. Sebelum persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan Yesus panjang minggu ini, untuk penyediaan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna atas setiap kami. Tiba saatnya Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memberkati gereja Tuhan. Kami sama-sama memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berikan persembahan Bapak Ibu. Sambil sama-sama menaikkan pujian. Semusim berlalu, namun
Kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, persoalan, tantangan, bahkan tekanan-tekanan hidup yang kadang-kadang ada dalam setiap kehidupan kami, kami tetap percaya bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Seperti Tuhan urapi hamba-Mu dalam memandu, memuji Tuhan, Tuhan juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan sabda firman Tuhan. Bapa, sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, kelepasan bagi yang terikat. Agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, ajaib, luar biasa, bahkan Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk ditegur, dipulihkan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia, yang adalah kekasih jiwa kami bersyukur dan kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, tapi hari ini oleh anugerah dan berkat Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Setelah melewati COVID, pandemi, dan saya tahu semua kita pasti punya persoalan yang luar biasa. Nah, kalau dalam COVID saja Allah menjaga kita dengan sempurna, apalagi sudah melewati COVID, saudara-saudara sekalian. Allah tetap menjaga kita dengan sangat-sangat luar biasa. Amin saudara. Itulah Tuhan kita, bukan saja dahsyat, bukan saja luar biasa, tapi Tuhan kita, Tuhan yang tetap bertanggung jawab atas setiap kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian untuk membagikan sabda firman Tuhan. Saya percaya apapun persoalan saudara, dengarkan firman Tuhan, terapkan dalam hidup saudara. Saya tahu dan saya percaya Tuhan pasti memelihara, menjaga, bahkan memberkati setiap kehidupan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34, Bapak Ibu. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Supaya saudara tidak ngantuk, kita baca bersahut-sahutan saudara. Saya lebih suka baca bersahut-sahutan supaya saudara tak kontrol gitu saudara-saudara sekalian. Saya takutnya ini ayat cukup panjang 1-7. Pada waktu amin saudara pun amin, tapi mengangguk kepala kita seperti biasanya saudara-saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama. Yang laki-laki baca ayat yang ganjil, nah ibu-ibu baca ayat yang genap. Nanti ayat yang ke-7 kita sama-sama laki-laki dan perempuan. Dengan perikop yang diberikan ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Mari Bapak-bapak, kaum pria 3-4. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang makanan atau berzina. Ya, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ia menghancurkan rumah-rumah yang ada di atasnya. Ia menemukan dan
5 pria, tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga kota-kota Efraim dan Simeon sampai di kota-kota Naftali yang di mana telah menjadi Sama-sama ia meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkannya dan menghancurkan semua perubahan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke. Selama saya melayani, biasanya orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, paling tidak suka membaca kitab-kitab raja-raja ataupun kitab-kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik ini, saudara. Mereka lebih suka bacanya Amsal. Mereka lebih suka bacanya Mazmur, surat-surat Paulus. Kalau baca 1 Tawarik dan 2 Tawarik ini biasanya agak ngantuk. Makanya orang-orang tertentu berkata gini, kalau engkau mau tidur, susah tidur, baca Alkitab, saudara-saudara sekalian. Biasa-biasa orang-orang tertentu kan, nggak usah kamu repot-repot untuk beli obat tidur. Ini obat tidur yang luar biasa. Kamu susah tidur, kamu baca saja Alkitab, pasti kamu tidur. Gitu kan biasanya kan. Bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang Tuhan itu luar biasa baik bagi setiap kehidupan kita. Nah, pasal yang ke-34, 35, bahkan juga sebelum pasal-pasal ke-34, saudara akan mendapatkan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab di dalam kitab tersebut. Taruhlah siapa? Raja Amon. Taruhlah siapa? Raja Manasye, Raja Yosia. Tapi membedakan Raja Amon dan Raja Manasye dengan Raja Yosia ini ada perbedaan yang sangat mencolok di situ. Pada usia mereka masih muda, sama-sama melakukan kebenaran firman Allah. Tapi akhir pada pemerintahannya ada perbedaan yang mencolok di situ. Mereka melakukan kejahatan, tetapi Yosia tidak, tetap stay hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan saya pelajari dalam Alkitab, Yosia ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dia masih muda, dia belajar daripada papanya. Papanya itu namanya Raja Amon. Amon punya bapak itu namanya Raja Manasye. Orang-orang yang baik awalnya, tapi pada akhirnya dia melakukan kejahatan di pandangan mata Allah. Yosia tidak, saking hebatnya dia, namanya tercatat dalam kitab-kitab Raja Yehuda dan Yerusalem. Buktinya di mana? Ayo kita baca sebentar. Pasal 35, 2 Tawarik, pasal 35, ayat yang ke-27. Klik satu. Sebentar. 2 Tawarik 35, ayat 27. Ini mari kita baca sama-sama. 3, 4. yakni riwayatnya iya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja Israel dan Yehuda. Riwayatnya siapa ini? Yosia. Dari awal sampai akhir, dari dia mulai lahir sampai dia meninggal, Alkitab tulis bahwa namanya tercatat dalam raja-raja Israel dan raja-raja siapa? Yehuda. Kalau begitu penting nggak ini orang? Penting, orang namanya tercatat di situ. Kita saja kalau namanya tercatat di ketua RT punya kitab, sedangkan kita ampun. Ini berarti kita juga penting sebagai warga negara Indonesia. Kalau saudara punya nama terdaftar di RT-nya masing-masing, kan kita ini penting. Saudara-saudara sekalian, Yosia lebih hebat lagi. Namanya tercatat di antara raja-raja Israel dan Yehuda. Penting sekali orang ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan belajar bagaimana Yosia diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia orang yang spesial di pandangan mata Allah. Dia orang yang sungguh-sungguh diberkati, berhasil dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Nah, kira-kira apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali kepada 2 Tawarik pasal 34 ayat yang kedua. Sebelum sampai kepada ayat yang kedua, saya mau tanya dulu, saya tes lagi. Apakah saudara baca Alkitab tadi benar-benar atau enggak? Usia Yosia berapa tahun? 8 tahun.
Masa Bapak Gembala aja? 8 tahun pemerintahnya berapa lama? Nah, itu baru benar. Makanya saya bilang kan, kadang-kadang sudah ngomong ngotot kayak gini, ada yang masih gini. Terlalu banyak begadang. Mari kita baca sama-sama ayat yang kedua. 3, 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ini yang membuat Yosia diberkati. Ini yang membuat Yosia spesial banget di pandangan mata Allah. Ini yang membuat Yosia sukses dalam pemerintahannya. Diberkati, keberhasilan menjadi bahagian Yosia. Kenapa? Hidupnya benar. Tidak simpang ke kanan, tidak lihat ke kanan, tidak lihat ke kiri. Fokusnya Tuhan. Fokusnya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Udah deh, pokoknya Tuhan aja. Dan orang-orang model seperti ini, kita bilang ya, pasti beruntung. Pasti berhasil dalam hidupnya. Buktinya di mana, Pak? Klik lagi, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Klik lagi. Mari, ini bukti-bukti firman Tuhan supaya kita semua merasa bahwa kita ini orang-orang hebat. Ayo baca lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, terus bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Ini firman-Nya luar biasa. Apa katanya? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Kemanapun engkau pergi, engkau beruntung. Kamu kemana saja beruntung, tidak buntung loh. Beruntung. Coba ayat yang ke-8 sama-sama lagi. 3, 4. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan ya, supaya kamu harus hati-hati hidupmu sesuai dengan sudah tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian bukan saja beruntung, tapi juga engkau berhasil. Katakan amin. Mau kiri kananmu dan katakan kamu pasti beruntung. Kamu pasti berhasil. Amin. Amin. Asal hidupmu benar. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Amin, saudara. Jadi tertuju aja, fokusnya kepada Tuhan. Jangan juga berkata nanti angin di lewat, najis. Nggak boleh begitu tuh. Maksudnya apa? Nggak boleh kita kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Hidup benar saja, jujur, setia, taat. Itu langkah-langkah orang yang pasti diberkati Tuhan. Saya pelajari dalam Alkitab, dari mulai kejadian sampai wahyu, orang-orang benar, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berhasil, pasti hidupnya benar. Kalau saudara mau beruntung, saudara mau berhasil, miliki ini benar. Katakan benar. Katakan jujur. Katakan setia. Harus begitu. Amin, saudara. Sebelum COVID 5-6 tahun yang lalu, saya punya teman pendeta dari Makassar, Ujung Pandang. Telepon saya, "Bro, bisa jemput saya enggak?" Saya bilang, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Eropa. Tapi saya punya pesawat landingnya di Soekarno-Hatta di Jakarta sekitar jam 9:30. Terus kamu punya penerbangan ke Eropa jam berapa?" "Jam 21:30. Berarti ada waktu cukup panjang." Nah, dia suruh saya jemput, saudara. Saya jemput jam 9:15 ada sampai di airport. Tunggu sebentar, dia keluar, kami kangen-kangenan, biasalah kita salam-salaman, kita peluk-pelukan, saudara-saudara sekalian. Dan dia bilang, "Bro, ada acara enggak? Temenin saya yuk ke Pantai Indah Kapuk. Saya mau ketemu jemaat di sana." Oke, saya temanin. Kita makan dulu, kita sampai ke rumah tersebut, terus kita ngobrol-ngobrol. Rupanya orang yang tinggal di Pantai Indah Kapuk itu, dia punya rumah kos-kosan itu ada sekitar 15 kamar, 15 pintu. Dan saya diajak untuk membantu pelayanannya. Kami urapin tempatnya supaya tempat itu diberkati oleh Tuhan. Singkat cerita, semua selesai. Saya mesti mengantar beliau lagi bersama dengan istri ke airport.
Jadi kurang lebih 3 jam sebelum pemberangkatan kan harus sudah ada di sana, saudara-saudara sekalian. Penerbangan ke luar negeri itu kurang lebih 2-3 jam harus sudah sampai di sana. Saudara, apa yang terjadi setelah saya turunkan dia di airport dan saya harusnya meninggalkan dia. Saya bilang terima kasih, selamat berangkat ya, kamu berangkat, kamu senang-senanglah, kamu diberkati Tuhan luar biasa sampai tiba di Indonesia dan kamu berangkat dari ke Makassar dengan baik. Oke? Terus saya jalan, saudara-saudara sekalian. Saya tinggalkan dia suami istri karena sudah jam 6:30 lebih dikit gitu, saudara-saudara sekalian. Terus saya jalan kurang lebih 2-3 menit gitu, baru sekitar 1 kilo 2 kilo gitu, saudara-saudara sekalian. Saya melihat ada sebuah amplop yang terjatuh di mobil saya. Jatuh begitu, terus saya lihat, waduh ini kayaknya bukan punya saya ini. Setahu saya di samping handrem itu tidak ada yang namanya amplop terjatuh. Kok ini bisa ada amplopnya ya? Saya buka loh. Kan pendetanya ini iseng benar, bukan miliknya tapi buka, saudara-saudara. Saya buka dan saya lihat, saya terkaget-kaget juga. Ini orang uangnya banyak juga ya. Pendeta dari luar daerah, tapi bisa ke Eropa dan segala macam. Ini orang hebat juga ya. Dia bukan pengusaha, dia pendeta full timer di gereja tersebut, dan dia tidak ada usaha apa-apa, tapi diberkati dengan luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya saya buka, saya hitung, ada dolar, ada euro, saudara-saudara sekalian. Dan kalau saya hitung kayak begitu biasanya cepat, saudara-saudara sekalian. Saya hitung pakai handphone saya, kalkulator saya buka, itu nyaris hampir 100 juta, saudara. 98 sekian lah. Oke lah, hitunglah 100 juta, saudara-saudara sekalian. Waduh, saudara, kesempatan bukan? Itu kesempatan itu, saudara-saudara sekalian. Terus ada suara yang berkata gini, sikat. Ada suara yang berkata, Roh Kudus bilang gini, enggak boleh, itu bukan milikmu. Itu bukan milikmu. Ada satu suara yang berkata, sikat. Kapan lagi? Kamu khotbah berapa kali untuk mendapatkan banyak seperti itu? Itu, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Waduh, saudara-saudara sekalian. Terus tiba-tiba 1-2 menit kemudian handphone saya berbunyi. Berbunyi, dan itu dari pendeta teman saya itu, saudara-saudara sekalian. Terus dia tanya, Bro, you lihat nggak sih? Apa saya punya, apa namanya itu, amplop, apakah terjatuh di mobil kamu? Waduh, saudara, hati nurani saya sempat terganggu itu. Anggap terganggu itu. Dan saya berkata begini, sebentar ya saya lihat dulu. Padahal saya udah lihat. Waduh, terganggu sebentar kan, saudara-saudara sekalian. Saya udah lihat, tapi saya bilang buat dia gini, Bro, sebentar ya saya minggir dulu, sebentar saya cari dulu ya. Padahal saya udah lihat, bahkan saya hitung pula. Waduh, saya pura-pura minggir begitu dan nggak saya minggir. Saya stop di situ. Karena saya percaya pasti dia suruh saya balik gitu. Terus saya tunggu sebentar. Gak sampai 2 menit, gak sampai 3 menit. Dia bilang, Bro, ada ndak gitu. Handphone saya bunyi dan saya, itu rasa-rasanya saya mau ngomong gini, ndak ada, Bro. Ndak ada. Saya mau tanya kepada saudara ya, kalau andai kata saya mengatakan tidak ada, kira-kira dia percaya ndak? Percaya dong, sama-sama pendeta ya Pak ya. Sama-sama pendeta dilarang saling mencurigai. Pasti dia percaya. Tapi saya bilang gini, ada, Bro. Itu terganggu hati nuraniku, saudara-saudara sekalian. Dia senang banget dan dia berkata gini, balik. Bisa balik nggak, Bro? Saya bilang sebentar, saya cari tol keluar dulu baru saya masuk lagi tol. Karena dari airport itu kan cukup jauh itu. Keluarnya mungkin daerah Kapuk ya Pak ya. Saya balik lagi itu, saudara-saudara sekalian. Kurang lebih sekitar 10-15 menit saya kembali lagi. Ya udah, dia ketemu saya, dia peluk banget saya, erat banget. Dia berkata, aduh, untung kamu yang ketemu. Kalau orang ketemu, waduh, saya percaya pasti mereka nggak kembalikan lagi. Dalam hati saya tadi juga gue mau bilang, cuma ini kan antara Roh Kudus dan roh setan ini kan besar sekali, saudara-saudara sekalian. Akhirnya saya bilang begini, terima kasih Bro. Dia peluk saya. Dan saudara tahu dia keluarkan uang dari dompetnya. Dan dia kasih uang buat saya berapa duit? Cuma 150.000. Dalam hati saya, lo pelit amat. Pelit amat. Harusnya cincainya kan 1 lembar $100 gitu ya.
Cincanya kan seperti itu, $100 kan nggak ada artinya, cuma $1.500.000. Sudah sebentar dia punya uang $100 juta kan gitu, saudara-saudara sekalian. Pasti di kantong istrinya juga pasti bawa itu, saudara-saudara sekalian. Tapi saya bersyukur pulang dengan sukacita meskipun ada sedikit terasa tergores, saudara-saudara. Tapi bagi saya itu hal yang sangat luar biasa untuk saya. Kejujuran itu harganya mahal. Kejujuran itu harganya mahal. Dan saya belajar dari masalah-masalah kayak gitu, saudara-saudara sekalian. Aduh, saya ini juga punya banyak kebutuhan, saudara. Andai kata saya ambil itu uang, terus kata orang-orang kan kalau kita ada berbuat salah, kita masuk kamar, kita minta ampun dari Tuhan, terus kita juga selesai kan, Tuhan juga pasti ampuni kan. Itu nggak berlaku buat saya. Saudara-saudara sekalian, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian bahwa kalau engkau jujur, engkau setia, engkau taat, engkau hidup benar, pasti engkau diberkati Tuhan. Pasti engkau dipulihkan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Haleluya, saya yakin betul Yosia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia hidupnya benar, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, fokus saja kepada Tuhan. Dan saya cerita itu 3 atau 4 minggu yang lalu di sebuah gereja di Kelapa Gading, saudara-saudara sekalian. Itu gembalanya pengusaha loh, Pak. Gembalanya pengusaha, dia mau tes saya kali. Saya cerita itu, terus dia kasih persembahan buat saya ada, pulangnya saya dikasih persembahan ada, selembarnya cek ada di situ. Harusnya saya nggak tanya tuh Pak ya, harusnya saya yakin-yakinnya itu ceknya pasti buat saya. Tapi entah bodohnya saya tanya itu benar. Pak tadi persembahannya benar enggak ya? Benar. Nah saya nggak yakin bahwa ini ada cek ini bagaimana caranya. Saya pikir secara positif, pasti ceknya untuk memberkati saya itu. Pasti ceknya untuk memberkati saya. Tapi saya bilang nih, tapi Pak persembahannya benar nggak? Dia bilang benar. Saya lanjutkan lagi. Tapi ada cek Pak. Dia bilang, itu salah. Itu salah. Itu hari Minggu. Hari Senin, hari Minggu siangnya saya ke Bogor. Saya nginap di Bogor. Saya bilang buat orang tes Pak Pendeta, nanti hari Senin saya kembalikan ya. Saya kembalikan. Terus dia bilang, udah makan siang belum? Belum, kita makan yuk. Itu doang dia kasih buat saya. Enggak apa-apa. Yang penting sukacita, saudara-saudara sekalian. Yang penting hidup benar itu mendatangkan berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi, saudara-saudara sekalian. Saya berpikir cuma begini aja. Kalau saudara di barisan ini tidak bisa memberkati saya, enggak apa-apa. Ada barisan kedua untuk bisa memberkati saya. Kalau barisan kedua juga tidak bisa memberkati saya, ada barisan ketiga. Tapi 1, 2, 3 memang tidak bisa memberkati saya. Memang saya anggap lu memang pada pelit. Tapi saya percaya Tuhan bisa buka lubang-lubang yang lain untuk memberkati kita, saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Saya bilang buat pekerja-pekerja saya waktu COVID kemarin ya, kamu akan buktikan, kamu akan lihat ya. Kamu susah banget kan, kamu ya, aduh sulit banget kan waktu COVID itu kan kita susah banget kan saudara. COVID itu 3 tahun yang lalu, bulan Mei, bulan April ya, bulan Maret ya. Sudah tahu enggak? Bulan Maret kita sudah COVID. Itu sekretaris gereja bisa telepon saya dan berkata, Pak bulan November kita cancel dulu pelayanan. Dalam hati saya COVID kayak lama aja. Padahal memang harusnya lama, memang lama demikian loh saudara-saudara sekalian. Saya pikir cuma 3 bulan loh Pak waktu itu. Mungkin 6 bulan lah, lama banget. Aduh, ada banyak teman-teman pendeta saya yang gulung tikar. Benar, tutup gereja. Di Bogor banyak yang tutup gereja. Bahkan ada gereja besar di Jakarta ini yang tadinya ibadahnya 100 kali, sekarang tinggal 50 kali. Kenapa? Karena COVID tidak pandang bulu, siapapun yang berdisikal habis. Saya punya teman pengusaha di daerah Sentul tinggalnya, saudara-saudara sekalian. Omsetnya 1 bulan itu bisa 3-4 M. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu COVID kemarin tinggal 50 juta. Karyawannya 100 lebih. Mau bayar apa? Dia datang kepada saya ini berkata, gimana ya? Saya bilang berdoa aja. Kalau berdoa gue juga tahu. Lalu tanya pendeta. Ya pendeta mau ngomong apa lagi? Kalau selain berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kalau tanya pendeta kan jawabannya kayak gitu kan Pak ya? Berdoa saja. Yang penting kamu hidup benar, kamu berdoa aja mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti pulihkan keadaan. Ngomong bisa. Praktek nyatanya gimana? Sekarang sudah mulai dipulihkan lagi. Sekarang sudah mulai pulih lagi.
Sekarang saya dengar omsetnya sudah mulai. Kalau dia nggak setia, dia nggak dengar kata pendeta, dia dengar kata dukun, terakhir mati dia. Saudara-saudara sekalian, tapi karena dengar datang kepada alamat yang tepat pendeta, dan pendeta kasih solusi berdoa dan mengandalkan Tuhan, luar biasa terjaga oleh Tuhan. Amin saudara. Mari apapun keadaan saudara, tetap hidup benar. Bapak-bapak hidup benar, amin. Pokoknya satu istri cukup. Enggak ada amin nih. Amin saudara. Istri mau cerewet kayak apapun terserah. Yang ini satu cukup. Hidup benar, saudara-saudara. Hidup benar. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang. Jangan cuma kita nyanyinya pintar, renungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi pada waktu yang kau menghadapi masalah, engkau tinggalkan Tuhan. Nggak bisa. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Alkitab bilang, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Saya tetap andalkan Tuhan apapun keadaan saudara. Tetap andalkan. Pak, waktu COVID kemarin ya, teman-teman saya di Bogor itu berkata begini, kita udah nggak pernah khotbah ya. Waduh, ini jangan-jangan jabatan kita sebagai pendeta ini sebentar lagi mau punah. Saya bilang itu berlaku untukmu, tapi saya tidak. Iya, kita kencangkan ikat pinggang terus saudara. Nggak khotbah kemana-mana. Saudara, saya kan full time, full tahap dan segala macam full. Saya nggak melayani mana-mana, saya nggak ada usaha apapun, andalkan Tuhan aja. Saudara-saudara sekalian, waduh, nggak khotbah di mana-mana, cuma tiap hari online terus. Dan online bukan diundang sama gereja-gereja lain, online cuma undang gereja sendiri. Nah kalau gereja sendiri gimana? Mau bayar juga gimana? Tuhan kasih gereja saya, saudara-saudara. Nanti kalau saya Tuhan izinkan saya bersaksi. Susah jemaat di sini, aduh hebat-hebat. Cuma beda saya jemaat di sini dengan jemaat di sana. Di sana parkirnya besar, luas. Di sini dua yang parkirnya besar. Tapi kehidupannya di sana ekonominya aduh pas-pasan banget. Saudara-saudara sekalian, aduh rasanya susah banget itu jemaat. Tapi saya senang itu jemaat. Saya bersuka cita itu jemaat. Meskipun bikin susah saya banyak. Tapi saya senang itu jemaat bikin kesal saya. Tapi itu proses saya untuk lebih hari bagi dewasa dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya ditawarkan jadi pendeta, jadi gembala di beberapa tempat. Saya tolak, saudara. Saya tolak. Tuhan jadi saksi. Palangkaraya terima mau izin dari istri saya, telepon istri saya, gimana Biu punya suami bisa nggak jadi gembala di sana? Ada sekitar 150 sampai 200 jemaat kami. Tolak. Saya tolak. Saya bilang jemaat saya panggilannya di Bogor. Saya bilang gitu. Toraja, Makassar, sampai saat ini masih nih. Gue nggak tergoda. Berapa gading yang kemarin saya khotbah itu? Dia bilang saya pengusaha, yuk pegang deh ini jemaat. Itu jemaat perintisan awal. Meskipun jemaatnya bikin sakit hati saya banyak. Tapi setelah mereka bikin sakit hati saya nggak kurus-kurus juga. Gemuk-gemuk juga sampai saat ini gemuk. Timbangan saya ini udah overdosis. Nggak tahu timbangan saya mau berapa? 91 ini. Saya nggak nyangka kan 91. Dulu 48, 40, 48, 50. Kalau sakit ya 48. Kalau lagi bagus 52 gitu aja. Setelah melayani Tuhan dan segala macam 91. Babi 2 kilo aja banyak. 90 tahun 92. Tapi sampai saat ini masih sehat. Wah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saya tidak jadi pendeta, nggak mungkin saya keliling kota. Kalau saya tidak jadi pendeta, nggak mungkin Tuhan bawa saya sampai ke Israel 78 kali, saudara-saudara sekalian. Itu karena Tuhan baik bagi setiap kita. Mari hidup benar, hidup andalkan Tuhan, dan lihat bagaimana Tuhan menjaga kita dengan sangat-sangat sempurna. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, baca 2 Tawarikh pasal yang ke-34 ayat yang ketiga. Sedikit lagi ya, saudara-saudara sekalian. Biasanya kalau kita puji-pujian setengah jam, biasanya puji-puji khotbahnya 1 jam, gitu kan ya. Tapi saya baru berapa menit ini? Baru 5 menit kan ya. Ayo baca ayat yang ketiga. Sama-sama 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ketiga. 34. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, Bapak cukup sampai di situ. Ketika masih muda belia, nah kita bilang apa? Mulai mencari Allah Daud, Bapak leluhurnya.
Ketika masih muda belia, dia sudah mengerti apa artinya andalkan Tuhan, cari Tuhan. Dia belajar dari papanya, Amon. Dia belajar, wah caranya gimana ya? Hidupnya benar, akhirnya salah. Hidupnya benar, akhirnya salah. Belajar kakeknya, Manasye. Akhirnya hidupnya awalnya benar, akhirnya salah. Jadi saya perhatikan dalam keluarga belum tentu ya. Bapak, ibu ngaco, anaknya belum tentu juga ngaco. Ini buktinya nih Alkitabiah. Bapaknya, kakeknya tidak baik, anaknya tetap baik loh. Hebat bukan? Kenapa? Pada waktu masa muda usianya, dia sudah mengerti apa artinya cari Tuhan, andalkan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata gini, mumpung hari masih siang, mumpung hari masih sore, cari Tuhan. Dan yang kata lain apa sih? Mumpung kita masih sehat nih, mumpung kita masih diberkati nih, cari Tuhan. Amin. Nanti kalau kita sudah mulai loyo-loyo, baru cari Tuhan, agak telat nih kayaknya. Saudara sekalian, mumpung masih sehat nih, masih naik tangga, masih bisa kan, saudara? Saya lihat di sini masih naik tangga, masih hebat, tidak akan pakai kursi roda di sini, nggak ada pakai tongkat, semuanya masih sehat. Amin. Amin. Mumpung masih sehat, cari Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara tidak bisa sampai ke pedalaman Dayak, pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, tapi uang saudara bisa sampai ke sana. Lewat caranya bagaimana? Ayo kumpulkan ke sini, biar hamba Tuhan di sini mengolah untuk mengutus hamba Tuhan ke sana. Saudara-saudara sekalian, jadi uangmu juga bisa melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Makanya harus andalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya sudah sering ke Kalimantan, sampai pedalaman-pedalaman, dari Balikpapan masih 12 jam lagi sampai Blusu, Gunung Bayan segala macam. Sudah tembus sampai sana 12 jam. Sampai dijemput sama truk. Ada hamba Tuhan, kita hamba Tuhan dijemput pakai truk, bingung juga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, salib yang harus kita jalankan. Tapi kalau dibandingkan dengan itu, mahkota akan Tuhan siapkan buat kita. Amin. Amin, saudara. Hidup benar. Ayo cari Tuhan, Pak. Mumpung waktunya ke gereja, tinggalkan aktivitasmu. Datang ke gereja hari Minggu ya, saya kasih tahu ya, harga mati datang kepada Tuhan. Amin. Tapi dagangan saya laku. Tinggalkan dulu dagangan. Cari Tuhan dulu. Amin. Amin. Namanya nggak 100%. Amin. Tapi Pak, saya punya warung gado-gado Pak. Itu hari Minggu. Dagangnya baik, laku banget. Itu orang datang bilang saya ketemu Big Boss dulu. Baru datang, baru haleluya lagi. Begitu dong. Cari Tuhan dulu, ibadah dulu. Amin, saudara. Keluaran pasal 23-25, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allah. Harus loh, nggak bisa tidak. Baru setelah itu baru ada kelanjutannya. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Tuhan jauhkan engkau dari berbagai macam penyakit. Harus beribadah dulu. Jadi kalau siapapun saudara, saya kadang-kadang capek loh, bilang untuk jemaat, hari Minggu ya tinggalkan semuanya. Terkecuali kalau memang hari Minggu kamu bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kamu harus bekerja hari Minggu, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya mau dipilih, nggak usah lah hari Minggu kita bersekutu dengan Tuhan aja. Kan kita sudah bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, cukup. Masa mau sikat juga hari Minggu? Tuhan aja lihat, Tuhan aja hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lima, enam bekerja. Yang ketujuh dia istirahat. Udah selesai. Saudara jadikan hari Minggu ini hari bersekutu dengan Tuhan. Cari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jemaat saya tuh ya, apalagi waktu saya perintisan awal, capek. Maaf ya orang-orang di sana. Di sini saya lihat semuanya, kebanyakan Tionghoa, Chinese. Saya orang-orang Batak. Orang Batak itu, capek hadapin. Bukan Batak sini, kalau ada Batak sorry ya, bukan Batak di sana. Batak di Bogor. Nanti kalau saya di Bogor baru saya bilang Batak di Pademangan. Aduh, saudara. Capek loh Pak, waktu perintisan saya 16-17 tahun yang lalu di Bogor. Minggu pertama, mereka nggak bisa ke gereja, arisan. Orang Batak kan begitu kan, setiap minggu kumpul-kumpul keluarga arisan. Bukan nggak boleh arisan, silakan saja. Tapi mau ibadah dulu.
Ibadah dulu, saudara-saudara sekalian. Aduh, Tuhan percayakan saya membaptis orang di Bogor ya. Saya sudah baptis orang 105, 106 orang, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang jemaatnya, ya ilah tinggal 60 atau 70 orang. Ya udah bersuka cita aja. Bersyukur aja, ada yang menikah pergi, ada yang menikah pergi, ada yang nggak tahu gimana berantem tinggalkan. Padahal kita nggak pernah salah. Jemaat kayak begitu. Berantem dengan berantem, gereja disalahkan pergi. Jemaat dengan jemaat yang berantem, kita pendeta disalahkan pergi. Nanti kalau ada masalah apa-apaan, baru datang ke pendeta. Pendeta doakan. Nanti kalau seandainya ini laku, kita kasih perpuluhan lagi gereja deh. Nah setelah laku, kita telepon nggak diangkat-angkat. Itu tuh pendeta tuh gitu. Kita kan ada. Kita ini kan ya ampun, benar aja diomongin apalagi salah. Kita ini kan serba salah. Gemuk dibilang kita ini makan uang persembahan. Kurus dibilang di pendeta kurang doa. Kan macam-macam kita ini kan. Aduh, kita datang pakai mobil dibilang pasti itu berpuluhan jemaat disikat tuh. Tapi kalau kita pakai bajai, ini pendeta kurang puasa nih. Macam-macam ada aja, saudara pasti salahkan deh ke pendeta. Nanti setelah sapulan juga kasih saudara bilang jangan undang lagi pendeta itu. Tidak apa-apa, saudara-saudara sekalian. Saya ketemu saudara juga baru 2 kali kan. Nggak apa-apa, mau undang nggak undang ya udah nggak apa-apa, terserah saudara. Tapi saya rasanya roh saudara terima saya. Nah, saya biasa kalau bercanda-bercanda kayak begitu saudara-saudara sekalian. Karena saya kan dekat banget dengan Pak Heki sama Ibu Noni saudara-saudara sekalian. Mereka sudah mengerti saya. Kita punya anak ini satu gereja, satu sekolah dulu di SMA Tunas Bangsa. Saudara-saudara sekalian, saya punya anak itu leader, penyanyi. Beliau punya anak main gitar. Jadi saya tanya, anak kakaknya mana? Udah nggak kerja di sana. Oh, sudah nggak balik lagi saudara-saudara sekalian. Nggak apa-apa. Nanti baliknya pada waktu sudah berkelimpahan harta bendanya baru balik memberkati gereja ini supaya kita tambah tingkat lagi. Untuk apa? Untuk parkir. Luar biasa. Memang Tuhan dahsyat. Amin. Katakan Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Amin saudara. Amin. Memang harus cari Tuhan saudara-saudara sekalian. Saya waktu dibawa Tuhan di Bogor itu nggak punya apa-apa saudara. Saya kan melayani sebuah gereja besar di Jakarta ini. Saya youth pastornya di sana yang membawain 4.000 anak-anak muda. Dan Tuhan sudah tinggalkan itu semua dari zona kenyamanan seperti itu dibawa ke Bogor. Ya masalah kan. Tuhan mengatakan, Tuhan bilang, hai nggak salah nih Tuhan. Sana sampai sana nggak ada jemaat loh. Nah ngapain kok kesini? Nah saya sudah pamit daripada gereja tersebut loh saudara. Maaf ya di gereja itu pun parkirnya diganti, parkir diganti. Aduh sampai tol-tol itu segala macam diganti segala macam. Aduh, nah Tuhan bawa saya ke sana. Saya kota pertama nggak dapat apa-apa. Istri saya berkata, ini panggilannya benar nggak sih? Kamu suruh begini kita mau ke sana mau ngapain? Pertama ya biasa istriku kalau saya pulang gitu ya udah mana. Departemen dalam negeri keuangan begitu. Sudah bersama melayani. Habis ini saya mesti ke Bogor, nanti balik sore lagi balik kan. Ke Kelapa Gading saya mesti ke khotbah. Sudah sekalian. Nah istri cuma taunya gitu. Tapi istri saya sudah latih sudah sekalian. Waktu awal pelayanan saya di Bogor, pertama nggak dapat apa-apa. Bagaimana mau dapat nggak ada jemaat? Saya khotbah kedua dan saya khotbah biasa semangat kayak begini. Saya nggak peduli saudara mau sedikit atau enggak peduli. Mau 1 orang 2 orang saya khotbah semangatnya kayak gini. Udah gitu aja. 2 kali, 3 kali minggu ketiga, 4 kali dia minta mana? Nggak ada. 6-7 kali dia nggak minta lagi karena dia tahu pasti nggak ada. Luar biasa. Ibu Noni kenal banget sama istri saya sudah sekali. Aduh, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya cuma apa? Saya tutup semua kerangka pelayanan. Keran pelayanan saya tutup. Saya mau buktikan benar nggak sih panggilan Tuhan itu atas diri saya. Saudara-saudara sekalian. Sampai 2 tahun 8 bulan loh. Saya tidak ada pelayanan satu pun. Tuhan jadi saksi nih. Kalau Ibu Noni bisa tanya istri saya, dia akan bercerita saksi hidup dia. 2 tahun 8 bulan. Sampai maaf ya tabungan dari banyak. Sampai akhirnya 0, bahkan minus. 2 tahun 8 bulan, tidak punya apa-apa. Istri saya bilang, ini kita begini terus nih. Waduh.
Dan memang Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan tuh aduh tidak pernah meninggalkan kita loh. Dalam keadaan seperti itu, buat itu air itu banjir sudah sampai sini. Banjir sudah sampai sini. Sebentar lagi tenggelam itu. Sebentar lagi tenggelam. Saya dapat terima telepon dari seorang istri bupati di daerah Papua, Timika, Freeport, Tembagapura. Dia berkata kepada saya gini, "Bro, bisa nggak yuk kesini? Terus ngapain? Pokoknya kesini yuk khotbah. Kita bikin KKR di sini 2 malam." Saya udah gak jadwal lagi, Pak. Saya bilang, "Bisa." Kenapa? Udah gak kuat lagi, Pak. Udah gak kuat lagi saya. Udah gak apa-apa lagi. Terus saya terbang. Saya terbang naik penerbangan yang paling nomor 1 di Indonesia. Saya terbang sampai di Timika, Papua. Cuma transit sebentar di Bali. Setelah itu sampai jam 1.30 kita berangkat, jam setengah 7, setengah 8 malam sampai di Timika. Saya persiapkan khotbah. Hari pertama saya khotbah, dia kata panitia sekitar 2.500. Kalau saudara pernah pergi ke Timika, ada lapangan Timika Indah. Itu bukannya rumput loh, Pak, itu batu-batu. Itu lapangan bola tapi batu-batu. Saya bingung orang Papua kalau main bola di atas batu. Kakinya terbuat dari apa ini? Saudara-saudara sekalian, saya khotbah sekitar 2.500 yang hadir. Besok malam lagi khotbah lagi. Kata panitia kurang lebih 3.000 yang hadir. Saudara-saudara, pulang saya dibawa ke hotel, samping bandara. Dulu namanya Rimba Papua, sekarang udah ganti Seraton. Saudara-saudara sekalian, dulu Seraton maksud saya, sekarang ganti Rimba Papua. Saudara-saudara, saya pulang, dalam hati saya, gila lo makasih apa-apa buat gua. Saya udah sampai lama, udah khotbah, jauh-jauh, kok nggak ada apa-apa ya? Waduh, malam itu saya nggak bisa tidur. Ini gimana kalau pulang saya juga gimana, istriku pasti melotot sih. Udah jauh-jauh nggak dapat apa-apa. Saudara, jam 11.20 menit 11.20 menit penerbangan dari Timika ke Jakarta. Mereka jemput saya 9:30. Dan mereka bilang, "Pak Pendeta, maaf ya Pak, kemarin kami lupa." Dan langsung dia serahkan amplop. Saya pegang tipis. Tapi saya bilang, ini yang saya tunggu dari semalam. Kenapa lu mesti lupa bikin deg-degan gua? Akhirnya saya masuk ke kamar. Saya bilang, sebentar ya, saya masuk ke kamar, ambil saya punya tas. Saya mau buka, aduh rasanya nggak bisa. Saya ingin tahu ini kenapa tipis kayak begini. Aduh nggak bisa. Akhirnya kami terbang, 10-20 terbang. Sampai di atas pasang itu seatbelt. Setelah teng-tong buka, gue udah nggak tahan lagi. Saya masuk dalam mana? Lalu mau pipis, sampai sana gue buka hilang loh. Pas saya buka, wah ada cuma selembar cek loh. Dan saya hitung-hitung 2 tahun 8 bulan saya nggak pernah dikasih bayar sama itu jemaat Bogor yang bikin kesal diminta. Tuhan ganti dengan cuma 2 kali KKR loh saudara. Tuhan ganti dengan 2 kali KKR di sana. Itu saya hitung pas bahkan lebih. Itu mereka juga tulis salah kali. Cek itu tapi udah gue nggak tanya-tanya lagi kenapa ini berkat Tuhan. Saya udah mau tanya-tanya ini berkat Tuhan. Dan saya pulang saya bilang, "Yang setelah mendarat di Soekarno waktu saya bilang, yang di mana? Oh di mana?" Saya bilang, "Utangku berapa?" Dia bilang segini. Saya bilang, "Cash and carry." Wah, usulnya lebar. Biasa wanita. Kalau suami pulang dengan banyak berkat, banyak juga dia punya senyum. Sedikit berkat, sedikit senyum. Tidak ada berkat, tidak ada senyum. Saudara-saudara sekalian, baru di situ Tuhan mulai perbaiki ekonomi kami. Tuhan mulai perbaiki dan diberkati sampai dengan saat ini. Saya katakan kepada jemaat, "Nah, saya bukan orang kaya, tapi saya orang yang diberkati Tuhan." Aduh, luar biasa. Saya hidupnya pas-pasan, saudara. Cuma pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada. Itu indahnya luar biasa. Dan tidak pernah akan saya sampaikan kepada kalian gitu, "Tolong bantu kami dong." Nah, saya lapor kepada Tuhan saya. Tuhanku hebat dan dahsyat, selalu menjaga setiap hamba-hambanya berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan. Meskipun kita disakiti, tidak apa-apa. Jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, sakit loh. Ngomongin pendeta. Di sini tidak ada. Ngomongin gembala saudara tidak ada.
paling 1-2 orang doang. Tapi saya diomongin. Sudah bisa bayangkan saya ke Israel. Saya ingat saya nginap di sebuah hotel yang bagus di daerah Tiberias, samping Danau Tiberias. Saya ingat banget saya ada di lantai 9. Saya berdoa untuk jemaatku. Saya berdoa Tuhan berkati jemaatku, pulihkan mereka, diberkati. Terus saya dapat WA. Saya lihat, Pak, itu ibu itu ngomongin Bapak. Saya hati nggak kayak gitu. Si ibu itu ngomongin Bapak loh. Gila, gue datang ke sana. Doain lo juga. Saya diberkati, gue diomongin. Saya beli tas loh. Saya beli tas yang itu saya Yerusalem itu kan. Cuma $10 3. Jemaat udah senang kayak apa? Saya kasih. Ibu itu, gue nggak kasih. Ngomongin gue. Tapi akhirnya saya kasih juga. Kenapa saya kasih? Karena sudah ada rekonsiliasi. Tuhan juga begitu. Lu dosa, enggak bakalan aku kasih. Nanti kalau sudah rekonsiliasi dengan Tuhan, baru Tuhan kasih berkatnya atas setiap kehidupan. Amin, saudara. Makanya jangan main-main dengan hamba Tuhan. Saudara, saya ke rumah saudara kasih air putih kayak gini aja, sudah diberkati Tuhan. Itu firman Allah. Setiap hamba Tuhan datang ke rumahmu, suguhkan dengan 1 minuman air putih saja, 1 gelas saja, sudah diberkati Tuhan. Apalagi saudara suguhkan dengan babi hong dan segala macam, tambah diberkati Tuhan. Makanya cari Tuhan, andalkan Tuhan, sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, sebentar lagi. Mari kita baca ayat yang ketiga, bagian yang terakhir. Ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 3 bagian terakhir, ayat 4 itu berbicara mengenai penyembahan berhala. Terus ayat yang kelima, tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah mereka, diulangin lagi di sana. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ada pengulangan 2 kali di sana. Penting ini. Pentahiran Yehuda dan Yerusalem itu berbicara mengenai apa? Oh, Bapak Ibu, tidak boleh kompromi dengan apa yang namanya dosa. Tidak boleh. Saudara, tidak boleh kompromi dengan apa yang namanya dosa. Allah Tuhan kita, Yesus, mengasihi orang berdosa. Kita semua orang berdosa yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Tapi dia tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Tidak bisa. Kekristenan itu tinggi banget loh. Saudara, orang bilang dosa kalau seandainya suami istri atau orang yang belum berpacaran, orang yang belum menikah, melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu dosa. Orang Kristen lebih tinggi daripada itu. Nih, orang Kristen ya, ada perempuan cantik, cuma lihat doang boleh enggak? Boleh. Tapi kalau pikirannya aneh-aneh, bang, dosa. Dia cantik ini. Aduh, jangan. Cantik boleh nggak? Bilang boleh, dia cantik, emang kita bilang cantik. Tapi pada waktu pikiran ngaco, dosa. Makanya kalau lihat cewek, jangan lama-lama. Udah kembalikan aja cepat. Kalau enggak apa-apa ya, saya tahu pasti kamu salah kalau lama-lama kau pandang mata cantik, apalagi dia bening. Terus dia istrimu, aduh. Istrimu kan tiap hari kamu ketemu terus kan? Dapur ketemu, ke ruang tamu ketemu dia juga, tidur setiap hari ketemu. Apalagi kalau aduh istri kita mau tidur pakai antena parabola, pakai timun di mata, aduh, dasar tidak berubah-berubah, bolong-bolong mengatakan bahwa ini adem Pak. Yang kayak begitu, ibu-ibu kasih dong sesuatu yang terbaik untuk suamimu. Amin. Harus bagus dong, harus sesuatu yang terbaik. Jangan sampai tergoda sama sekretarisnya di kantor. Bangun pagi langsung doa, bangun pagi siapkan kopi yang terbaik. Jangan sampai di kantor, selamat pagi mas. Waduh, di kantor sekretaris kita bisa, selamat pagi mas. Jam sarapan, waduh, itu jam kita berdebat. Nah di kantor, di rumah kita sendiri dia aduh. Jangan kompromi dengan halnya dosa, saudara-saudara. Jangan kompromi dengan hal-hal yang namanya dosa. Yosia pernah melakukan hal seperti ini. Dia tidak kompromi, kuburan-kuburan segala macam. Tidak. Jadi kalau saudara mau pergi kuburan, silakan. Tapi jangan ngomong dengan orang-orang yang ada dalam kubur itu. Kadang-kadang maaf nih, orang-orang Chinese kan masih kayak gitu.
ngomong, Kum, saya datang, Kum. Nggak usah perlu ngomong-ngomong kayak gitu. Datang bersihin kuburan udah, terus segala macam pulang. Ada yang modelnya begini nggak datang, cucunya datang, kumkumnya, Kum, cucu datang nih. Besok mengulangan bahasa Inggris, Kum. Nah, bahasa Inggris itu kalau kumpunya bisa ngomong dari liang kubur ya, dia berkata, cucu, gue juga dulu nggak bisa bahasa Inggris sama sih. Jadi jangan coba-coba yang aneh-aneh deh, saudara-saudara sekalian. Udah, dengan Tuhan itu yang ya, tidak. Amin, saudara. Alkitab kan bilang begitu, ya, tidak, lebih daripada itu engkau melakukan kejahatan, engkau setan. Kan begitu Alkitab bilang, lebih daripada itu jahat gitu. Makanya mari kita kompromi dengan hal yang benar. Yosia berhasil karena melakukan apa yang benar di pandangan mata Allah. Dan saya percaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Pademangan ini, pengembalaan Pak Hengki dan Ibu Non, kalau engkau hidup benar, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Pasti diberkati Tuhan. 3 hal ini engkau lakukan, hidup benar. Yang kedua, apa tadi? Lupa. Yang kedua apa tadi? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Sudah setengah 12. Sampai berjumpa pada program selanjutnya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Nyanyikan lagu itu Bapak tahu? Bapak, kau tak pernah mengejek. Oke, begini. Bapak, kau beriku semua yang terbaik. Bapak, oh Bapak, ku bersyukur hanya padamu. Mas lagi, Bapak, yes, panggil Bapak, kau beriku semua yang terbaik. Bapak, oh Bapak, bersyukur hanya padamu. Semua kita, kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidup. Lagi, kau tak pernah kecewakan aku. Amin. Setia menolongku, kau adalah sumber kekuatanku. Kau segalanya,
pernah mengecewakan kita. Kita saja yang kadang-kadang mengecewakan pribadi. Saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Dia setia dengan janjinya. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Asal engkau lakukan seperti Yosia lakukan. Hidup benar. Andalkan Tuhan. Cari Tuhan semasa ia berkenan ditemui. Dan yang ketiga, tidak kompromi dengan apa yang namanya dosa. Kalau Yosia berhasil, kalau Yosia diberkati Tuhan, maka saya percaya saudara juga pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti berhasil, pasti sukses. Hidup benar, andalkan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, maka Dia tidak pernah akan mengecewakan kita. Haleluya. Sekali lagi. Kau tak pernah kecewakan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Setia menolongku, sumber kekuatanku. Kau selamanya sumber hidupku. Benar Tuhan, kami percaya orang-orang yang benar, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa adalah orang-orang yang akan naik dan tidak pernah menjadi turun. Mereka akan mengangkat Tuhan. Mari Tuhan bawa hidup kami seperti Raja Yosia Tuhan, yang mencari Tuhan, yang bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan, menjauhkan diri dari setiap dosa-dosa yang ada Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh hidup benar, hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, kami boleh menikmati segala kemurahan Tuhan, kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Pak Masai Tuhan Yesus. Maka Tuhan hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Engkau yang jaga keluar masuk, yang Kau pelihara kehidupannya Tuhan, untuk istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besar yang ada, perlindungan tangan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Pak Matius, terima kasih buat pelayanannya, bantu kaki ya. Bapak udah 2 kali ya sini. Yang pertama nggak ketemu kita ya Pak ya. Ya jadi beliau ini anaknya jadi satu band waktu itu ya. Maudi ya Pak ya. Maudi itu sebagai vokal, anak saya sebagai pemain gitar. Ya waktu cepat berlalu ya Pak ya. Dulu kita sampai lomba-lomba ke Taman Ismail Marzuki. Wah itu yang pesertanya itu orang-orang dewasa semua, yang udah punya band, yang udah kerja di ini. Puji Tuhan juara 2 saya kan. Ya juara 2. Nah saya juga mau bersaksi sedikit masalah kejujuran. Ya memang orang jujur itu yang sedang mencari Tuhan. Jadi kemarin kita kesempatan pas satu keluarga yang mengunjungi Farel. Ya Dewi sudah di sana, ya saya satu keluarga kami di sana. Nah ada satu kisah menarik ya, waktu kami mau pulang. Ya jadi itu hari terakhir kami mau pulang ke Frankfurt, ya Frankfurt. Ya kami mau pulang, kami dari Berlin. Ya, kenapa pulangnya pesawat ke Frankfurt? Ya, itu ceritanya panjang, nanti lihat di YouTube-nya. Ya.
Singkat cerita kami mau pulang Pak dari Berlin malam itu, jadi udahlah saya bilang masa ganggu Harold, mungkin dia juga besok mau kerja. Jadi malam itu kita pulang, ya hari Minggu ya itu ya, Minggu. Pesawat saya Senin malam, ya Minggu. Jadi kita berempat nih, dia Farel nggak ikut, kita udah sampai di sana bilangnya Uban ya, ini kita kenal namanya MRT ya, MRT. Udah kita mau beli tiket, 4 orang dong Pak. Begitu beli tiga doang nih, dapat 3 tiket. Kata anak saya, udah apa? Beli 3 aja udah, gitu. Jadi nggak usah beli 1 gitu. Kemarin-kemarin juga nggak diperiksa katanya. Di sana beda Pak. Kalau kita di mana ya atau di Singapura lah, kita beli tiket kan mesti slot ya masuk atau tap bisa terbuka pintunya. Di sana nggak ada pintu. Jadi beli tiket udah masuk kereta aja, gitu. Saya juga bingung pertama, ini nggak ada gini, enggak, memang kejujurannya di sana. Gitu. Tapi kalau diperiksa kena apa dendanya besar, bukannya kekurangan. Oke. Jadi begitu pulang seminggu kita sana naik MRT nggak pernah ada yang periksa. Jadi anak saya yang terakhir itu udah kita udah terakhir ya udah beli 3 aja lah katanya. Kemarin-kemarin nggak ada periksa. Saya bilang mana saya enggak, tetap beli 4 saya bilang. Yang pertama saya mesti ajak anak saya kejujuran. Yang kedua kita sampai di kota mana kita doa buat Jerman, kita doa buat Berlin, doa buat kota-kota. Masa kita ngambil uang mereka juga? Ya kan, artinya apa yang kita doakan nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Enggak, saya bilang bayar aja, saya bilang bayar. Nggak apa-apa, saya bilang. Lumayan Pak, hitungannya euro Pak. Kalau nggak salah 19 euro itu 1 tiket. Ya kalau dikali itu sekitar 260.000 kan lumayan. Enggak, saya bilang beli aja. Sehingga saya beli 4 Pak. Sampai di MRT itu diperiksa benar-benar. Baru juga sampai nggak lama periksa. Tiket periksa, lolos. Saya bilang coba. Nah, oke, sampai di situ Tuhan kasih bonus. Sampai kita ke kereta. Jadi kita dari situ mau ke kereta mau ke Frankfurt Pak. Kereta antar kota istilahnya ya. Kalau tadi kan MRT. Sampai di sana kita jam 10 malam. Kereta itu jam 12 malam. Kita pikir ya udah datang lebih awal. Satu kita nggak mau ganggu si Farel. Yang kedua ya udah kita lebih awal aja, kita cari makan di sana, cari apa yang terjadi. Begitu sampai jam 10 kereta kita jam 12 di cancel. Kaget kan, kenapa kereta kok cancel nih jam 12? Kita tanya ke information. Dia bilang kereta jam 12 cancel, lu sekarang langsung ke platform nomor sekian, 10 menit lagi kereta datang. Waduh, sudah nggak keburu makan sama buku, bawa koper kan udah hari terakhir kan bawa koper pulang. Sampai kereta itu tau gak, Tuhan kasih bonus. Kita beli tiket yang murah, 22 euro 1 orang. Dan itu keretanya kereta biasa, kita bilang. Perjalanan tuh dari Berlin ke Frankfurt itu 7 jam. Kereta murah, jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Kita juga lagi mikir nih, sampai jam 7 pagi mau ngapain lagi ya? Pesawat malam Pak. Ya kan, hotel gue tanggung, nggak bisa check-in segala macam. Tuhan atur sedemikian rupa. Waktu pulang kita ngobrol itu gimana? Saya mau udah tentang ini, selain aja sama Tuhan. Lihat aja, pokoknya Tuhan bisa lebih baik. Bayangin di Jerman bisa itu kereta di cancel di Madrid jam 10, untung datang lebih awal. Coba kalau saya bilang datang jam 11 bagaimana? Lain cerita lagi. Nyampe jam 10 dia bilang udah kereta lu yang di platform itu cepat 10 menit dapat keretanya di upgrade kereta mahal. Tahu bedanya berapa? Yang tadi kita beli itu 22 euro 1 orang. Kalau kereta cepat 60 euro 1 orang, beda berapa tuh? 38 kira-kira ya, kali 4 coba bayangin. Dapat kereta yang bagus dan cepat. Nah permasalahannya jam 10 malam, 4 jam 2 pagi. Ya kan, tapi yang pertama kita udah dapat kereta cepat, udah kereta yang lebih bagus. Nah itu bonus Pak, karena tadi kita jujur. Sampai jam 2 kita cari di kereta jalan, kita cari hotel di mana dapat hotel. Saya mau katakan selama kita pergi 2 minggu itu hotel terbaik, terbesar kamarnya, termewah, dan satu lagi termurah. Nah dari kereta api itu sampai kita cuma 5 menit jalan sampai ke hotel itu. Ya apartemen boleh dibilang apartemen, ya lengkap semua. Itulah saudara, waktu kita jujur, ya Tuhan kasih bonus semuanya. Kasih bonus dari yang kereta mesti $20, kasih kereta yang 60. Ya dari yang kita juga bingung nanti jam 7 pagi tanggung ini jam 2 lebih enak kita masuk jam 2. Ya kan bisa check-in kan bisa istirahat. Bangun-bangun kita jam 9 udah segar. Ya saudara, makanya ini masalah jujur ya. Selalu kan saya bilang, ayo kehidupan kita coba, kehidupan kita, pekerjaan yang jujur kan. Ya kan saya pernah bersaksi kemarin, ya saya pernah bersaksi juga Januari itu saya zero kan.
Tapi waktu ditawarin kerjaan, dia minta biasa, sombong. Sama kayak bapak, saya kira bergumul, Pak. Bukan pendeta itu bukannya jadi plastik nih ya, ini tetap daging nih. Ya ada pergumulan, ya kan? Saya pegang, enggak. Sekalipun saya nggak dapat proyek itu, kalau saya harus ini nyogok, saya nggak mau. Kecuali nggak dapat proyek. Makanya kalau orang benar-benar ya pegang Tuhan ya, jujur benar-benar ya, saya mau kasih tahu, Tuhan pelihara kehidupan kita. Nggak akan dia tinggalin. Saya terlalu percaya, kita nggak akan minta-minta. Kita nggak akan kekurangan. Ya, bahkan Tuhan janji bukan kita, anak cucu kita diberkati luar biasa. Itu janji Tuhan. Nah, sedikit cerita ya, mungkin kita mau ketemu, kalau udah kerja luar biasa, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia bukannya ini, dia udah di manajer di sana. Makanya kalau bapak dari pulang, udah disedarkan pulang dan sana juga lebih enak. Ya, dan pelayanan di sana. Kita ada GBI juga di sana, Pak Nikol, dia melayanan kita. Ya semua Tuhan berikan yang terbaik, yang luar biasa. Apartemennya juga bagus, Pak. Orang-orang 900 euro sebulan, ini dapat 300. Dari mana itu kita panjang, Tuhan itu luar biasa pelihara. Makanya kalau saya melihat bagaimana Tuhan saya berkenan sana, memiliki hidup pengalaman sama Tuhan, itu membuat kekristenan kita bergairah. Bukan masalah berkat, bukan. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Tuhan itu bukan jauh kata orang, tapi kami hidup bersama dengan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi kita andalkan Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia menetapkan kehidupan kita. Dia menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita berkenan di hadapan Tuhan, kita seperti dituntun ke kiri ke kanan. Kita nggak tahu, dituntun. Kita nggak ngerti, sepertinya mentok, tapi Tuhan tuntun yang terbaik. Dan akhirnya pada ujungnya Tuhan berikan yang terbaik, yang luar biasa. Ya, firman hari ini mengingatkan kita bahwa setiap daripada kita, ayo, yuk hidup benar yuk di hadapan Tuhan. Nah, mana bagian-bagian yang belum benar, ayo kita benarkan kehidupan kita. Semakin hari semakin indah. Hidup yang akan mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan uang kita, koneksi kita, pengalaman kita, kehebatan kita, bukan. Kita boleh punya itu semua, tapi itu bukannya andalan kita Tuhan. Kita boleh punya uang, tapi bukan itu yang kita andalkan, tapi kita andalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan luar biasa. Ya, nanti mungkin istri saya juga akan kontak istri Bapak untuk jangan pakai dasar bolong-bolong ya. Ya, oke, itu aja dari saya. Saya lupa. Hari Jumat kita mau setel film ya. Nah, ini juga ada donor darah, ada basar. Ya, jam 9. Ini yang bukan di gereja kita, tapi di FKHT sama-sama. Kita sini ada gereja, kita bentuk jejaring, Pak. Ya, jadi saya nggak pernah takut kalau ada menunjukin gereja, ya terserah. Ya, kita nggak ini. Nah, ini ada donor darah jam 11 itu Sabtu tanggal 30 September. Ya, di GKI GA Edewali. Ya, kalau saudara yang mau donor, boleh silakan donor. Tinggal datang diperiksa, oke, donor. Ya, jangan donornya sama nyamuk aja. Ya, sekali donor. Nah, di sana mereka juga buka basar. Ya, nanti sudah bisa tanyakan. Mungkin sudah ada jual kue, jual apa, ya nanti tinggal bicara sama mereka, buka kios kecil di sana, ya sudah nanti bicara sama mereka. Itu aja. Dan satu lagi, saya numpang iklan. Saya rencana tahun depan ke Israel, Pak. Ya, dan saya rencana juga akan bawa anak-anak saya semua ke sana. Anak kami belum pernah sama anak-anak ke Israel. Nah, ini saya undang saudara untuk kita ke Holy Land. Masih lama, Oktober. Ya, kenapa saya pilih Oktober? Ini cuaca paling enak. Nggak panas dan nggak terlalu dingin. Mulai sejuk-sejuk. Ya. Jadi kalau mulai dingin tuh Desember, Januari itu udah dingin banget gitu. Ya, paling enak itu memang sekitar bulan 10 itu udah sejuk-sejuk, nggak panas. Ya, biayanya 2.850. Ya, kalau mungkin sudah berkata gini, aduh, mana ada duit pasti gitu, hati-hati. Ya, ingat ya, saya kemarin kesaksian ya, saya ke Jerman juga bukannya punya duit. Ya, tadi seperti Pak Matias bilang, saya bukan orang punya uang, tapi saya punya sumber uang, yaitu Tuhan saya. Ya, pas saya mau, pas Tuhan siapin, pas saya mau, pas sudah dengar kesaksiannya. Jadi jangan batasi ya Tuhan dengan apa yang kita punya, yang kita ini. Ayo, ya. Kalau mau cicil boleh, sebulan $200. Ya, mulai cicil nggak berasa, mulai cicil, sisihin
Ya, atau nanti kalau memang itu berdoa, pergi ke Israel itu ya dengan baik-baik. Itu bukannya pergi jalan-jalan, tetapi ada apa istilahnya ziarah hati kita untuk mengerti lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kalau sudah sungguh-sungguh minta sama Tuhan, ya saya percaya Tuhan akan siapin. Ya, jangan lihat angkanya. Ya, kadang-kadang kita melihat angka udah mulai mundur, udah mulai kubur itu. Hati-hati. Ya, saya nggak pernah begitu. Ya, ingat ya kemarin saya cerita ya, anak saya, sisi saya ngajak ke Jerman, Pak, gempa. Saya udah bilang mimpi, saya bilang gitu. Saya bilang sama istri saya, berdua aja bersyukur. Tapi Tuhan tuh buka jalan yang luar biasa. Luar biasa sampai saya bisa pergi berempat dengan harga yang khusus. Bapak mau tahu ceritanya? Nonton di YouTube. Ya, itu aja ya. Jadi kalau saudara mau ke Israel, nanti saya yang bimbing di sana. Ya, kita sama-sama ke sana. Nah, turnya juga ini memang tur yang dari pendeta juga, ya sudah pernah tahu lah Pak Samuel Simanjuntak, ya, yang lumayan gemuk juga, ya, yang kalau khotbah begini, terakhir, nah ingat kan, supaya nggak ngantuk katanya gitu. Nah, dia buka tur, ya, dan saya diajak untuk membawa jemaat. Jadi sudah doakan, ya ini sengaja saya kemarin ditanya mau pergi kapan Pak Maret atau Oktober yang jauh, saya bilang supaya mereka punya kesempatan untuk nabung, minimal dia berdoa. Ya, kalau punya kerinduan, saya percaya ini pasti berangkat ya. Nanti saya juga berdoa, saya juga rindu semua anak-anak saya, kita beli lagi untuk kita sampai di sana. Ya, sama-sama melayani Tuhan. Karena saya juga bisa gitar, Pak. Saya satu-satunya mungkin gembala yang nggak bisa main gitar, Pak. Bukannya saya malas, Pak. Saya udah belajar, 2 gurunya berhenti, Pak. Ya, jadi kalau anak saya lumayan ada main gitar. Itu aja, yuk kita akan selesaikan. Jangan lupa Jumat kita akan nonton film. Ya full ya, jam 7 malam kita nonton film. Filmnya apa deh? Spider-Man atau nanti kita cari dulu ya. Ya pokoknya kita nonton film rohani ya jam 7 malam supaya kita juga nggak bosan fullnya. Jadi jam 7 kita nonton di tempat ini ya. Popcorn siapin dong, popcorn ya. Popcorn siapin, Coca-Cola kita siapin. Yang seperti kita di bioskop 21 dan tidak bayar. Asik ya. Oke, itu aja dari saya. Tuhan berkati kalimat kita pakai berdiri. Haleluya. Tak pernah kecewakan aku, setia menolongku, Kau Allah sumber memberkati kami buat setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar Tuhan pagi hari hingga siang hari ini Bapak Tuhan. Biar firman itu nggak kembali dengan sia-sia, firman itu nggak sekedar kami dengar dan kami lupakan, tapi biar firman itu kami dengar dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup kami hidup yang berserah kepada Tuhan, hidup kami hidup yang benar Tuhan, hidup kami hidup yang sungguh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh melihat setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap hari Engkau menyiapkan mujizat demi mujizat atas setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami berjalan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kami bukan dengar apa kata orang, tapi kami merasakan sungguh Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Tuhan Allah yang rindu menyenangkan hati setiap anak-anaknya. Engkau rindu berkata, nah apakah Engkau senang ya? Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang ingin anak-anaknya senang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami lepaskan berkat buat hamba-Mu Pak Matias Tuhan Yesus. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, kesehatan, kekuatan melimpah atas setiap kehidupannya. Pelayan yang diberkati Tuhan, gereja yang diberkati Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak, sebentar kami akan berpisah, sertai kami, tiba ke tempat tujuan kami masing-masing, sertai
sepanjang hari lepas hari, esok hari kami melakukan aktivitas Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memberikan persembahan dari kita angkat amplop kita. Oh Rabasya, Kandaya Rabasya, Kandaya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabasya, Tuhan inilah amplop yang kami akan persembahkan di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat gereja-Mu, buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Melalui apa yang kami tabur, kami percaya kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Setelah kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing, kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari tangan dulu tangan kita. Oh Rabaka Rabasya, Kanaya Rabaya Rabaya Rabaya. Terkasih Tuhan. Terima berkat kasih supaya kita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam angin Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dan persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus dua kali menjemput kita di awan-awan yang ramai bakal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang dan diberkati. Haleluya.